Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, ada klarifikasi dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini, yakni beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang bocor di publik, dan klarifikasi beliau ini juga viral di media sosial, khususnya di grup-grup WhatsApp, kemudian di YouTube, dimana kalau kita amati ya, klarifikasi dari Gus Yahya ini bisa kita lihat betapa marahnya beliau, betapa tidak bisa ngempet marahnya beliau terhadap kepemimpinan Jatman sebelumnya, dalam hal ini adalah LBY. Dan bahkan bisa kita katakan, kalau kita lihat dari nada suara penjelasan Gus Yahya, kemudian mimik wajahnya, ini sangat murka sekali terhadap kepemimpinan Jatman yang lalu, yang berakhir 2023 dalam hal ini adalah LBY. Sangat murka sekali. Ya. Ada beberapa poin yang saya catat setelah saya amati klarifikasi beliau. Ada beberapa catatan ya, poin-poin yang penting yang diucapkan oleh beliau Gus Yahya. Yang pertama, bahwa PBNU itu mengambil alih pelaksanaan Kongres Jatman yang rencananya diadakan pada hari Sabtu sampai Minggu, ya, kurang 2 hari lagi di Boyolali, Asrama Dono Hudan. Ini dianggap tidak menghormati LBY. Akhirnya Gus Yahya menjelaskan bukan begitu maksudnya, akan tetapi ini adalah masalah koherensi organisasi. Jadi untuk menyatukan organisasi Nahdlatul Ulama, kurang lebihnya begitu. Kemudian yang kedua, klarifikasi beliau bahwa baru belakangan ini ditemukan bahwa ada sejumlah pimpinan Jatman, ternyata 2019 Jatman versi LBY ini mendaftarkan ke Menhumkan Jatman sendiri sebagai perkumpulan sendiri yang terpisah dari Nahdlatul Ulama. Nah, klarifikasi yang kedua ini ketika saya mendengarkannya, ini saya terkejut. Saya terheran-heran. Loh, sejak 2019 kenapa baru diketahui? Semestinya ya, organisasi sebesar PBNU ini punya intel, punya mata-mata lah. Kalau di ruangan ya punya CCTV lah, modelnya begitu. Jadi punya orang yang bagiannya itu CCTV di Bandung NU, sehingga tahu betul perkembangan dan perubahan yang dilakukan oleh Bandung NU, walaupun tanpa konfirmasi, walaupun tanpa memberitahu. Ini sebesar PBNU loh, ini baru tahu, ya, baru tahu, padahal sudah dikemenhumkankan sendiri oleh Jatman versi LBY sejak 2019. Dan menurut saya ini kecolongan, PBNU kecolongan, ya, PBNU kecolongan. Kemudian yang ketiga,
Ya, dalam proses pendaftaran Kemenhumkam Jatman versi LPY ini tidak ada konfirmasi terlebih dahulu, tidak ada komunikasi terlebih dahulu terhadap cabang-cabang, sehingga suubah atau cabang-cabang ini tidak tahu kalau Jatman versi LPY itu mendaftarkan Kemenhumkam sendiri pada tahun 2019, dan tentunya ya pengurus besar Nahdlatul Ulama juga nggak tahu, nggak ada konfirmasi. Ya, ini yang saya itu berpikir bahwa pencuri itu lebih mulia, pencuri itu lebih mulia menurut saya, bukan mulia ya, pencuri itu lebih apa? Lebih gentle lah daripada Rois Amjadman apa LPY. Kenapa? Karena pencuri itu ya mencuri tanpa sepengetahuan yang punya. Cuma bedanya Jatman LPY ini pertama kali adalah dipasrai, diserai untuk mengelola, untuk mengembangkan Jatman. Tapi kalau pencuri kan tidak, wis pokoknya ujung-ujung mengambil tanpa sepengetahuan yang punya. Tapi kalau LPY ini merebut Jatman, ini kan pertama kali kan dipasrai, diamanai, berarti tidak amanah ini. Tidak amanah, wong dipasrai kok. Ini saya beri jabatan Rois Am Jatman, kelola dengan baik, manage dengan baik, ini kan amanah. Berarti kalau mendaftarkan Kemenhumkam sendiri sebagai perkumpulan sendiri yang terpisah dari NU, ini bukan dinamakan pencuri lagi. Lebih dari itu, bahkan ini adalah menyia-nyiakan amanah, membohongi amanah yang telah diberikan oleh PBNU. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa Gus Yahya mengatakan periodisasi kepemimpinan NU dalam hal ini adalah Jatman. Ini masa khidmatnya selesai dan tidak dilakukan apa-apa sampai 2024. Dalam hal ini adalah muktamar. Dan kalau menurut anggaran rumah tangga PBNU, periodisasi dalam kepemimpinan itu kan 2 tahun. Nah, LPY ini lebih dari itu. Dan berakhir tahun 2023, dan itu pun tidak ada muktamar sampai 2024, sehingga pantas saja pelaksanaan kongres ini diambil alih oleh PBNU. Kemudian yang kelima, bahwa PBNU ini juga pernah memfasilitasi pertemuan antara Idaroh Aliyah dan Wusto, dan pada akhirnya dalam pertemuan itu, kalau nggak salah ketika diadakan di Surabaya, di Hotel Bumi Surabaya, dan menghasilkan sebuah keputusan bahwa semuanya diserahkan ke PBNU lagi. Ya, tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya Jatman versi LPY ini juga akan mengadakan muktamar. Nah, ini kan jiwa-jiwa pemberontak sungguhan, loh. Ya. Jadi istilahnya begini, dititipi. Ya, misalkan saya nitip ke orang, ini jagan, ini kembangkan. Lah kok sudah berkembang, barang yang saya serahkan, saya titipkan, ini diambil alih. Lah ini kan kurang ajar. Jiwa-jiwa pemberontak kan begini. Semestinya kalau sudah saya titipkan, saya titip 1 tahun. Kalau waktunya sudah habis, saya ambil, ya ridho kan, ikhlas. Tapi enggak, ini tidak.
Coba. Kemudian yang keenam, Jatman itu bukan organisasi terpisah dari NU, jadi harus satu dengan NU, jangan dipreteli, kata Gus Yahya. Memang Jatman ini adalah bagian dari NU, sehingga tidak bisa lepas dari NU. Lah kok Jatman ini didaftarkan ke Menhumkam sendiri dan tujuannya terpisah dari NU, ini kan kurang ajar menurut saya ini, ya kurang ajar, bahkan tanpa izin yang punya gitu loh, ya. Dan kemudian dalam hal menyelesaikan Jatman ini, PBNU juga sudah mengutus ke Pekalongan dalam hal ini, ya ngobrol sama pengurus-pengurus Jatman versi LPY, bahkan tidak satu kali, 2 kali ini dilakukan, ya. Kemudian yang terakhir yang saya catat bahwa Gus Yahya mengatakan Fatayat Muslimat Ansor IPNU, IPPNU dan lain sebagainya harus koheren dengan NU, kalau tidak apa gunanya? Ya mesti harus koheren semuanya biar berjalan dengan rukun. Itu loh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, walaupun saya sangat kecewa, ya sangat kecewa dengan klarifikasi Gus Yahya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, karena saya anggap bahwa klarifikasi beliau ini sangat-sangat terlambat, sangat-sangat terlambat, ya, sangat-sangat terlambat. Akan tetapi positifnya, apakah keadaannya semacam ini dan bukti-bukti sudah ada, pihak pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik ketua umumnya maupun rais amnya, ini masih membela LPY, masih membela klan Ba'alwi, masih membela klan Habaib. Jelas-jelas itu. Oleh karenanya ini adalah sebagai pembelajaran. Jangan masukkan Habaib ini di kepengurusan PBNU, kepengurus NU, mulai ranting, cabang, wilayah, bahkan pusat. Jangan ada satupun Habib yang dimasukkan dalam kepengurusan. Ini sebenarnya peristiwa Jatman ini adalah pelajaran yang sangat berharga sekali untuk Gus Yahya. Ya, kalau sudah terlanjur misalkan Lazisnu ini diserahkan ke ketua umumnya kepada Habib, cabutlah, ganti yang lain, karena ini pembelajaran. Jangan-jangan kalau Lazisnu nanti sudah besar dan lama kepemimpinannya, didaftarkan ke Menhumkam sendiri kayak Jatman, wallahu a'lam. Ya. Oleh karenanya sudah saatnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus tegas, harus berani mengatakan bahwa Habaib itu bukan keturunan Nabi dan semua Habaib ini dibersihkan dari kepengurusan NU. Ini sebenarnya pelajaran yang sangat berharga loh. Ya, itu saja yang saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, karena apa yang saya katakan selama ini adalah rasa ketidaktahanan saya, artinya saya brol gitu loh, seperti Gus Yahya. Ya begitulah kura-kura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.